warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Hong Ulun Basuki Langgeng, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Sofyan. Dan saya Sasa. Selamat datang di Desa Wisata Poncokusumo. Poncokusumo terletak di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Tepatnya berada di lereng sebelah barat dari Gunung Semeru. Dan Desa Wisata Poncokusumo ini berada di sebelah jalur menuju Gunung Bromo. Desa Wisata Poncokusumo memiliki wisata alam dan wisata budaya. Tak kalah dari itu, Desa Wisata Poncokusumo juga memiliki kuliner khas. Mau tahu apa itu? Mari kita simak bersama. Kita sekarang sudah berada di pawon atau di dapur yang suasananya masih menggambarkan di Poncokusumo zaman dahulu, di mana dindingnya masih terbuat dari kayu, terus ada juga anyaman bambu yang teknik menganyamnya menggunakan teknik namwarek dan kami biasa menyebutnya dengan nama gedek. Terus di belakang kami juga sudah ada perapian yang kami menyebutnya dengan nama baduk. Oke, selanjutnya di sini kami sudah bersama dengan Bu Tris. Bu Tris, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih alat dan bahan untuk membuat kolok goblok. Ya, terutama untuk bahan kolok goblok, walo atau labu kelapa, gula merah, garam. Untuk alat bantunya biasanya buat mengupas pisau terutama. Kedua, untuk menanak nanti ada dandang sama tangki. Tutupnya itu namanya gekep kalau Timbo dulu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya mari kita lihat bersama proses pembuatan kolok goblok ya bersama dengan Bu Tris. Untuk pembuatan kolok goblok, langkah pertama kita ambil labu dulu. Terus kita dilubangi dulu. Gak apa kayak dikupas ya. Kita lubangi. Pelan-pelan. Kalau dulu biasanya gini langsung. tanpa dikupas, tanpa diambil bijinya, dikasih kelapa sama gula, garam, langsung dimasukkan, langsung ditanak. Kalau sekarang kan diambil terus dikupas. Berarti ini campuran antara dulu dan sekarang, Bu, ya? Ya, sekarang nggak dikupas, harus diambil. Ya. Boleh Ya. diambil? Boleh Kalau saya sekarang. bantu? Ya. Ini bisa tanam lagi, Bu, ya? Bisa. Untuk selanjutnya kita bisa menyisir gula merahnya. Terus selanjutnya ngapain itu? Nah, ini kita kupas kelapa dulu sebelum kita parut. Kita kupas. Harus Ya. dikupas, ya? Ya, biar bersih. Setelah kita kupas, kita cuci, lalu kita parut. Parut. Ya, Diparut. diparut. Ya, Nah, tak ya, parut. diparut. Gitu. Nah, Bu Tris, biasanya untuk kolok goblok itu berapa gula? Tergantung labunya. Kalau besar ya kita tambah, bisa Berapa? 1 butir atau kelapanya 1 butir. Kalau gulanya bisa 2 biji atau 3 biji. Seperti itu ya. Iya. Kalau labunya kecil ya 1, nah itu sudah manis. Iya. Alhamdulillah
Alhamdulillah, prosesnya sudah selesai. Kita harusnya untuk selanjutnya kita kasih garam. Garamnya kita masukkan langsung ke sini. Ya secukupnya saja. Nanti kalau dicampur terlalu dulu. banyak ya asin. Kan gula merah sudah cenderung asin. Ya, sudah gurih. Gurih. Gulanya bisa kita campur. Sini. Campur itu. Ya, Oke. campur sini. Jadi nggak langsung dimasukkan satu-satu, enggak Bung ya? Langsung Dari dijadikan segini biar- satu dulu. Dicampur dulu sama kelapanya. Semua. Gula Jawa. Dengan cita rasanya yang gurih ini. Gurih, Gurih. manis. Ini kita bisa masukkan ke labunya. Nah, begini. Tidak dikupas, tidak diapa, langsung bodoh. Nah itu menjadi ciri khasnya sendiri ya Kak ini. Ciri khasnya. Terus ini nggak dikasih air ya Bu ya? Enggak, ini nanti kalau sudah di itu berair sendiri, cair kan kena panas itu Iya. gulanya. Cairnya dari Gulanya. oh dari Dari gulanya. gula, dari gula. Oh gitu. Jadi emang nggak perlu tambahan air Bung ya? Kok bisa? Ya. Setelah masuk semua kita tutup. Nah, kita masukkan ke tangga. Nah, jadi kembali ke bentuk labu Ya. semula ya Bu. Labu utuh lagi ini. Nah, kita masukkan. Nunggu matang, apinya kita tambah. Nah, kira-kira ini nanti matangnya berapa lama Bu? Kalau labunya nggak terlalu besar gini, antara setengah jam sampai 3/4 sudah matang. Berarti Nah, Bu, terus untuk mengetahui matangnya itu gimana? Biasanya untuk ngecek kematangannya, kita pakai tiji bisa, kita tusukkan di labunya. Sudah lunak apa belum? Kita. Kalau sudah lunak matang, bisa kita angkat. Kita lihat Bu, gimana matangnya dari labu-labunya. Begini, terus kita tusuk. Kalau sudah, nah mulai matang nih. ini sudah mulai matang. Soalnya kalau kita tusuk kan sudah ya sudah tidak gelap ya. Lidinya bisa masuk itu berarti Sudah lunak ya. Karena kan pada dasarnya kulit labu itu kan keras nih Bung ya. Jadi kalau sudah matang pastinya sudah mudah untuk ditusuk. Apakah kalau sudah lunak itu juga membuktikan kalau sudah matang? belum tentu. Kita harus tusuknya itu sampai ke bawah. Kalau lunaknya atas sampai bawah, lunak semua itu sudah matang. Tapi Tembus kadang ya, berarti. bawahnya itu agak masih atas sih. Ya, Masih keras sekali. kita coba tusuk lagi baginya sampai ke bawah biar tahu matang semua. Ngeceknya secara berkala ya. Ya, Dikit-dikit ditusuk, ya, dikit ditusuk. banyak kayak sedikit lagi. 10 menit lagi kayak. Iya. Biar semakin Semakin lumber. Semakin lumer. Semakin menyatu. Bawahnya masih agak sedikit saya rasakan. Sedikit keras. keras ya, sedikit lagi. Waduh, saya sudah nggak sabar nih Bu. Kayaknya sudah mateng deh. Ya kita coba lihat dulu ya. Kita tusuk lagi. Tusuk lagi. Wow. Coba. Sampai
sampai bawah. Wah, kayaknya sudah matang. Sudah matang. Alhamdulillah, akhirnya matang juga. Enak ini kayaknya nih. Angkat, Oke. kita angkat biar nggak kepanasan. Biar tidak terlalu panas. Berat ya? Nah, sudah matang nih. Aduh. Penasaran nih rasanya gimana ya? Enak nih kayaknya. Baunya harum banget. Khas Lampung. Saatnya makan ini ya. Kasih nih itu gak sabar. Boleh ya Bu Tris ya? Boleh. Oke. Coba kita makan. Saatnya kita belah. Aduh, lumer nih. Satu orang dapat satu gini Bu. Kita belah ini biar kita coba. Masih panas. Tapi saya udah gak sabar. Kita kasih gula. Diambil nanti Bu. Gulanya bisa kita Serok. oh, Wow banget sih. gitu. Dapat jatah Kita tutup kasih nih. gula. Aku dapat bonus kunjung nih tutupnya. Silakan coba. Terima kasih Bu Tris. Waktunya makan Mbak Sasa. Oke, kita coba ya gimana rasanya dari. Langsung saya coba Bu ya. Ah, silakan. Gimana ini rasanya nih? Memang beda. Sama kolak yang diiris biasanya tuh beda Mbak Sasa. Rasanya lebih gurih ini, lebih manis. Kita rasa lambungnya sendiri nggak hilang ya kak? Nggak hilang. Nggak hilang. Masih ada manis dan gurihnya dari kelapa dicampur sama gulanya itu. Ya. Perpaduan yang sangat pas banget. Enak banget ini. Bu Tris mau nyoba? Oh, silakan makan. Saking enaknya sampai kita makan sendiri ini. Perpaduan antara gula terus kelapanya itu nyatu banget dan enak banget, Gurih. gurih, Ya. manis, ditambah lembutnya dari buah labu. Nah, Rasanya sampai-sampai kulitnya nih tipis banget loh. sampai-sampai nggak berhenti ngunyah nih. Terima kasih Bu Tris atas Ya. pengalamannya hari ini. Sungguh luar biasa. Kami berdua diajak dari awal sampai akhir melihat proses pembuatan dari kolak goblok. sama-sama. Nah, Bu Tris ada pertanyaan nih. Ya. Kalau misalnya nih ada wisatawan yang ingin merasakan lezatnya kolak goblok, itu Betul gimana nih. ya caranya ya? Ya, bisa melalui Pok Darwis atau di sini ada acara tahunan tiap bulan Agustus yaitu makan gratis. Pasti di situ ada kolak gobloknya. Pasti ada. Ya, pasti ada. Pasti ada Ya. kolak goblok. Ya, Oke, oke. ada. Nah, teman-teman, cukup sekian perjumpaan kita dalam pembuatan kolak goblok dari awal sampai akhir.
Nah, inilah dia makanan khas Desa Ponjokusumo. Apa itu? Kolak Goblok.